Halo Leo, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Leo ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti dan kali ini saya ditemani oleh Kelin. Nama panjangnya Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja, kita mau ngebahas tentang kondisi psikologis atau jiwa Leo. Jadi kita mau ngintip dalam-dalamnya yang perlu dibongkar apa. Dan kalau misalnya udah menemui satu titik lemah, kita berusaha untuk melampauinya ya teman-teman, supaya teman-teman ada satu pertumbuhan atau perkembangan, bukan hanya sekedar bicara tentang ramalan masa depan gitu, tapi kita di sini juga growing ya, belajar dan bertumbuh ya teman-teman ya. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Leo. Kalau misalnya tidak resonate dengan kamu, dan berarti ini memang bukan buat kamu ya sayangku ya. Mohon bijaksana dalam menyikapinya, dan thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya. Aku doain kamu kaya raya 7 turunan 7 tanjakan ya sayang ya. Dan yang belum, ditunggu ya, karena dengan subscribe maka saya akan lebih mudah untuk terhubung dengan energi kamu ya sayang. Oke, we'll see. Leo. Di sini saya pakai kartu tarot cakra sekaligus untuk melihat cakra. Tapi kita tidak sedang fokus ke sana ya. Nanti lihat apakah memang ada gitu dibukain. Oke. Untuk Leo, Knight of Pentacles, Nine of Swords. Ya, ada Nine of Swords. Lalu di sini ada Judgment Reverse. Queen of Pentacles Reverse. Lalu satu lagi. Oke, saya mau ambil ini. Five of Swords. Oke. Dan bottom of deck di sini ada Seven of Wands ya. Kita mau lihat satu-satu. Well, Leo, di sini ada Knight of Pentacles. Oke, saya baca ininya dulu ya. Ini ada cakra yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu cakra tenggorokan. Bagi sebagian Leo mungkin perlu menjaga kesehatan. Ini cakra tenggorokan perlu mendapatkan perhatian, berarti mungkin ada yang sedang batuk-batuk, radang tenggorokan ya. Dan mungkin dari beberapa kamu itu banyak yang terlalu banyak bicara. Hobinya atau senangnya bicara, dan itu terlalu banyak bicara. Akibatnya di cakra tenggorokan ini dia lebih mungkin lebih kayak perlu mendapatkan perhatian. Jadi ya ibaratnya kayak misalnya barang dipakai terus-terusan kan dia juga pasti soakan. Nah, begitu juga gitu. Dan cakra tenggorokan ini juga berhubungan dengan misalnya untuk komunikasi. Ada satu gangguan yang mau komunikasi, mungkin kamu tidak bisa untuk berkata jujur ya. Jujur terhadap orang lain maupun jujur terhadap diri sendiri gitu. Ya. Atau bisa jadi juga ini beda gitu. Artinya kamu ngomong si A, yang kamu ngomongin sama si A sama si B itu beda gitu. Ya, di sini. So, Leo, oke kita langsung aja. Di sini ada Knight of Pentacles. Leo ini pekerja keras ya. Rajin, pekerja keras gitu. Tapi ini ada satu something gitu. Tetapi yang ini yang didapat juga nggak banyak. Pekerja keras memang, tapi yang di ini kan cuma koinnya cuma satu gitu ya. Nggak banyak, tapi dia seorang pekerja keras ya. Dan fokusnya memang uang. Ini Leo tuh senang banget gitu sama uang. Di sini juga ada Queen of Pentacles. Leo suka dengan dunia materialisme. Dengan dunia materialisme tuh senang banget Leo. Ya, senang banyak uang, menyukai kemewahan. That's Leo gitu. Ya. Jadi potensi untuk suksesnya tuh sebetulnya gede Leo.
Leo ini kalau misalnya mau ini ya, mau setelah dibersihin gitu semuanya, karena di sini saya lihat ada mungkin yang menghalangi kenapa ini beberapa Leo sampai sekarang belum juga mencapai satu kesuksesan yang dia butuhkan gitu. Ya, padahal sebetulnya kalau disingkirkan ini potensinya besar. Leo pinter. Di sini ada Nine of Swords. Ini mungkin di kemarin-kemarin itu Leo mengalami satu kehidupan yang berat. Berat, kayak ditusuk-tusuk pedang gitu rasanya ya. Berat, sakit gitu. Tapi ini untuk sekarang, dan kebetulan sekarang saat ini, saat saya sedang reading, membuat video ini, Leo sudah mengakhiri fase kehidupannya yang kemarin yang penuh banyak tikaman-tikaman pedang itu. Ya, Leo sudah menekatkan diri untuk ini udah gitu, udah berakhir gitu. Dan ini sekarang Leo sudah mulai untuk memfokuskan dirinya untuk naik, ya, untuk maju gitu ya. Nah, penghalangnya itu apa sih sebetulnya? Ini ada dendam. Wow, Leo, kamu sakit hati sama siapa? Ini ada dendam yang membara ya. Bukan cuma satu orang. Kamu dendam dengan beberapa orang. Ini yang menjadi sumber dari segala semua permasalahan Leo gitu ya. Jadi Leo ada dendam, ada dua sih sebetulnya, mungkin karena tadi yang Leo yang tuh materialistik gitu, terlalu fokus kepada uang. Bukan nggak boleh kaya, boleh banget sayang, kaya itu boleh banget ya. Tapi yang tidak boleh adalah mungkin kayak yang terlalu melekat ya. Terlalu melekat itu bahasa saya, maksudnya terlalu melekat itu kamu udah yang aduh pengen banget, dan itu harus sampai menyiksa gitu, keinginannya itu sampai menyiksa ya. Ya menyiksa badan kamu. Karena ini di sini yang dominan adalah elemen pedang. Ini berarti Leo masih terganggu dalam pikiran. Ini secara emosional Leo itu udah bisa mulai menguasai. Jadi Leo nggak terlalu baper-baper amat kayak zodiak lainnya gitu, nggak. Leo cukup cool ya untuk menangani emosinya. Tapi di sini ada yang Leo belum bisa handle adalah pikiran. Pikirannya masih kemana-mana. Stres, cemas, khawatir. Dan selain pikiran, di sini juga Leo ada masalah dengan manifestasi atau tindakan. Leo masih tidak tahu harus melakukan apa gitu ya. Masih kayak bingung gitu. Mau merealisasikan apa gitu di dalam kehidupannya. Ini masih ada dalam kehidupan Leo. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi tadi adalah dendam ya. Well, ini nanti saya akan kasih something mungkin buat Leo. Kita lihat dulu ya. Di sini ada Seven of Wands. Ya. Leo ini, ini saya belum baca. Five of Swords. Leo ini ternyata banyak yang nggak suka sama Leo. Teman-teman kamu mungkin nggak suka gitu sama kamu ya Leo ya. Mungkin bisa jadi mereka iri atau mereka mungkin tidak cocok dengan sikap kamu yang terlalu powerful, dominan gitu ya. Mereka mungkin tidak nyaman dengan sikap Leo seperti itu. Padahal Leo itu kuat, strong. Ya. Tapi teman-teman kamu banyak yang nggak suka. Either antara mereka iri atau mereka merasa nggak nyaman gitu, takut tertusuk pedang kamu. Ya, Leo. Dan akibatnya Leo sendirian. Loner Leo itu. Sendirian. Sekalipun mungkin dia punya banyak teman karena Leo itu cukup populer. Sekalipun punya banyak teman, tapi Leo tidak suka yang terlalu dekat sama orang sampai curhat-curhat apa segala macam semuanya. Ini Leo itu a loner ya. A loner ya Leo ya. Padahal sebetulnya Leo itu punya kualitas alami sebagai seorang leader yang tidak dimiliki oleh zodiak-zodiak lainnya. Kalau misalnya kamu perempuan, kamu tuh ibaratnya kayak seorang ratu gitu ya. Dan kalau misalnya kamu laki-laki, kamu ibaratnya adalah seorang raja gitu. Ya. Oke. We stop here. Kita berhenti di sini dulu ya. Saya mau kasih satu
Satu ini apa ya? Mungkin saya mau obatin satu masalah Leo dulu ya. Oke. Saya akan buka kartu oracle di sini. Leo. Unfinished Symphony. Oke. Jadi Leo yang masih menyimpan dendam itu perlu dibereskan ya, karena ini di sini ada Unfinished Symphony. Perlu dibereskan ya. Kamu mau hidup kamu baik nggak gitu. Ada serendipity. Oke. Leo masih belum menginjak tanah ya. Leo masih belum menginjak tanah. Entah hidup di alam mana gitu. Tapi Leo sebetulnya banyak menjumpai satu kesempatan-kesempatan baik yang sering ditolak oleh Leo sendiri ya. Tanpa dia mengerti gitu. And then di sini juga ada poise ya. Oke. Leo, kita selesaikan ya ini penyakit kamu yang tadi sulit untuk mengampuni, masih menyimpan dendam di dalam diri kamu. Oke. Karena hanya dengan begitu kamu bisa terbebaskan. Hanya begitu kamu bisa menguak jati diri kamu yang sejati yang di dalam kamu itu, kamu baru bisa grow, baru bisa bertumbuh gitu, baru bisa bersinar ya. Oke. Saya mau tunjukin satu buku. Mana ya? Oke. Ini ada buku David R. Hawkins, Healing and Recovery. Ya, kita mau di sini, ini kita mau fokus di masalah Leo yang tidak bisa memaafkan dan stres ya ini ya. Kita mau obatin dulu di sini ya. Oke. Memaafkan mungkin memang sulit ya. Memaafkan itu bukan cuma ngomong loh. Kalau cuma sekadar ngomong, aku memaafkan dia, itu bukan memaafkan gitu. Indikasi kalau kamu sudah memaafkan adalah kamu bayangin orang itu bahagia. Ikhlas nggak lihat orang itu bahagia? Kalau belum ikhlas, berarti kamu belum memaafkan. Atau misalnya kamu doain deh orang itu yang baik-baik. Doain itu rasa ya. Jangan cuma ucapan. Kalau ucapan doang itu mah cuma lip service gitu. Kamu bayangin aja deh, itu yang paling gampang. Terus kemudian yang kedua, indikasi kedua, kamu masih ngomongin orang itu nggak? Ngomongin itu kalau bahasa Jawa itu ngerasani ya. Kalau bahasa Indonesia itu masih gosipin orang itu nggak kemana-mana, masih jelek-jelekin orang itu nggak gitu ke orang-orang lain ya. Kalau masih ya berarti kamu belum memaafkan. Dan ketika kamu mengingat kembali peristiwa itu dan kamu masih sakit, berarti belum memaafkan. Oke Leo, ini mungkin kamu ini ya, ambil satu buku catatan lalu kamu tulis di situ nama-nama orang-orang yang kamu masih sebel, kamu masih benci, kamu masih sakit gitu sama orang-orang itu. Nggak apa-apa, tulis aja semua ya. Lalu kemudian langkah yang pertama adalah kamu perlu memaknai. Ini kita ya, saya ngomong kita ya. Kita perlu memaknai bahwa naik level sedikit ya. Saya mau baca di sini dulu deh ini. Ini adalah bukunya David R. Hawkins. Ini dia adalah seorang penulis, psikiater juga, lalu dia juga dosen. Dia melakukan penelitian 20 tahun ya untuk membuat buku-bukunya dia ya, dan dia kemudian membukukannya. Ini bagus banget. Healing and Recovery ya. Oke, saya nggak jualan buku. Ini kalau misalnya mau boleh nanti komen, nanti saya kasih ininya, kontak personnya, atau kamu tinggal Google aja ya ke orangnya. Oke. Orang yang tidak memaafkan dengan kecenderungan untuk menghakimi dan mencela, menimbulkan kebencian diri dan rasa bersalah. Jadi jangan salah. Kamu itu membenci orang, itu kamu juga membenci diri kamu sendiri. Efeknya ke situ. Iya, benar gitu. Dan bagi orang seperti itu, hanya bernafas pun sudah menyebabkan stres. Nah, dengan kamu membenci orang atau menyimpan dendam, itu kamu sendiri stres. Jika bangun kesiangan, ia sudah membenci diri sendiri karena bangun kesiangan. Ya, stres muncul dari sikap perfeksionis, sikap kaku, dan kecenderungan untuk menghakimi diri. Dan itu terjadi di dalam batinnya. Jadi menghakimi diri, misalnya kayak bangun kesiangan itu dia akan menyalahkan diri sendiri. Aduh, kok aku bangun siang sih? Coba tadi bangunnya bisa bangun pagi gitu ya.
Dan itu berakibat ngefek ke dalam diri kita sendiri. Dan ketika kita tidak bisa memaafkan itu yang pertama adalah kita rawan terhadap sakit penyakit. Itu bisa nyimpen. Jadi itu menggerogoti sel-sel tubuh kita sendiri ya. Ya, terus kemudian yang kedua, itu juga menghalangi dalam aktualisasi kehidupan kita sehari-hari loh, rezeki, kesehatan, jodoh gitu. Itu ngefek ya sayangnya. Jadi salah satunya cara adalah naik ke medan energi yang lebih tinggi, yaitu sukacita. Tapi gimana mau sukacita masih menyimpan dendam, jadi mau nggak mau ya memang dendamnya itu dirilis. Nah tadi nama-nama yang kamu tulis di dalam buku, kamu kasih makna ulang. Yang pertama misalnya, kamu dendam sama si Budi misalnya, ngasih contohnya Budi terus. Mohon maaf ya kalau ada yang namanya Budi ya di sini ya. Misalnya kamu dendam sama Budi, dan kamu lihatlah hidupnya Budi. Orang itu kenapa dia bisa menyakiti kamu, bisa berperilaku seperti itu. Orang yang menyakiti orang lain itu pasti adalah orang yang jiwanya sakit. Gitu. Sama seperti kamu misalnya kamu sakit, pasti kamu menyakiti orang-orang juga di sekeliling kamu gitu. Entah dengan mungkin perkataan kasar gitu. Jadi kalau orang menyimpan dendam itu kesenggol sedikit, mungkin motornya disenggol orang sedikit udah langsung ngamuk, woi gitu ya. Langsung keluar deh kata kebun binatang, woi, nah lu. Nggak boleh ya, saya nggak boleh nyebutin ya. Jadi keluar gitu sumpah serapah. Itu akibatnya ya. Mudah marah, stres. What a life gitu Leo. Gimana mau keluar, gimana mau sukses gitu. Kamu berkubang dalam kehidupan yang seperti itu. So, dimaknain ulang. Jadi tadi misalnya si Budi, kamu lihat, kenapa hidupnya seperti itu? Oh, karena dia waktu kecil, itu ditinggal sama bapaknya. Oh, pantesan dia luka. Oh, pantesan. Jadi kamu menemukan gitu sebab-sebab kenapa dia menjadi orang yang sakit gitu. Sakit jiwa maksudnya ya. Ya, orang yang menyakiti orang lain itu dia jiwanya sedang sakit gitu. Dan ketika kamu menyadari bahwa dia sedang sakit, itu yang pertama, ya maafkan, orang lagi sakit kok, jiwanya lagi sakit, ya dimaklumin aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, you have to know that kita tuh perlu tahu bahwa orang-orang yang sedang menyakiti kita, sebetulnya mereka sedang menghancurkan hidupnya sendiri. Ya, dia nyakitin kamu misalnya apa? Meninggalkan kamu, mencampakkan kamu tanpa alasan, gak bertanggung jawab gitu ya. Dia tuh sedang menghancurkan hidupnya sendiri. Gitu. Tapi ya kita nggak perlu dendam. Serahkan saja kepada semesta, serahkan saja kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengurusnya. Karena kewajiban kita adalah kita mengurus batin kita sendiri, ya, membersihkan diri sendiri. Kenapa perlu dibersihkan? Kalau nggak dibersihkan itu ngefek di hidup kita sendiri, sayang. Hidup kita jadi susah, gitu. Jadi kita ngurusin diri sendiri. Masalah si Budi itu biar semesta yang ngurus, biar Tuhan yang ngurus. Kita let go aja, kita nggak perlu sumpah serapah, oh biar nanti dia kena karmanya, no. Kita nggak perlu mendoakan dia kena karma, ya. Biar diserahkan aja kepada Tuhan. Ya, yang penting kita mengurus batin sendiri, ya. Batinnya dibersihin ya dengan cara, saya udah banyak tuh kasih di sini, ada terapi Ho'oponopono, letting go. Ada di video-video saya yang bisa dicari ya. Kurang lebih itu aja dulu, dikasih makna. Ini namanya pemberian makna ulang ya. Tentang bagaimana si A, si B itu mereka menyakiti kita. Terus yang kedua, ya mereka melakukan itu tuh nanti mereka sedang menghancurkan diri sendiri sebetulnya. Ya nggak apa-apa. Mungkin kita hanya sebagai alat buat dia bertumbuh. Nggak apa-apa. It's okay. Nggak apa-apa sayang. Pokoknya kamu ini aja diurus sendiri gitu ya. Saya mau kasih teknik, mungkin kamu bisa ini yang tadi Ho'oponopono ya. Boleh browsing, cari YouTube-nya itu banyak. Ho'oponopono itu salah satu teknik yang dipakai oleh masyarakat di Hawaii. Ya, yang saya biasa pakai ini ambil meditatif dulu, terus kemudian tangan pakai jari untuk neken di ulu hati atau di tengah-tengah dada ya. Di ulu hati tengah-tengah dada, lalu diputar searah jarum jam, ini misalnya dada nih. Digini-giniin, ada ditekan, lalu katakan, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Diulang-ulang terus ya teman-teman ya. Rasakan bahwa
emosi kamu dendam itu rilis keluar ya, itu mesti dibuang, oke? Oke, that's all kali ini buat reading yang kali ini Leo ya. Saya berdoa agar kamu bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu, karena hanya dengan cara demikian maka kamu bisa memaafkan diri sendiri. Ya, sayangku ya. Oke? Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau misalnya tidak resonate, then it's okay. Berarti bukan buat kamu readingan ini ya, nggak perlu dipaksakan. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan counseling, konsultasi, personal reading, ya, healing, kamu boleh hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi dan tentu saja berbayar sayang ya. Karena energinya nggak main-main ya. Lalu kemudian kalau misalnya kamu budgetnya terbatas dan kamu bisa nyalakan lonceng, karena nanti saya akan mengadakan live reading, mungkin nanti ya habis PPKM selesai ya sayangku ya. Ini masih PPKM, saya nggak berani keluar-keluar dulu ya. Reading mesti di luar sih, saya moodnya gitu. Oke, that's all. Saya berdoa agar Leo menemukan cahaya dalam kehidupannya dan menjadi cahaya itu sendiri. I love you Leo and bye-bye.